Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Menolak bayar paket COD, seorang konsumen pukul kurir jasa pengiriman. Harga tiket pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin naik 3 kali lipat jelang Natal dan Tahun Baru. Sambut perayaan Natal, Gereja Katedral Makassar mulai bersolek. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Nusantara Parepare mulai dipadati penumpang. Mayoritas mereka hendak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama keluarga. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mulai meningkat. Sejak beberapa hari terakhir, terminal keberangkatan dipadati penumpang yang hendak mudik libur Natal dan Tahun Baru. Untuk antisipasi lonjakan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia mendirikan posko terpadu selama 21 hari sejak 14 Desember 2025 sampai 8 Januari 2026. Selain itu, pihak Angkasa Pura juga menambah jadwal penerbangan rute Makassar-Jakarta dan Makassar-Timika. Puncak arus keberangkatan diprediksi terjadi pada 31 Desember dengan jumlah penumpang mencapai 38.000 orang per hari. Jumlah tersebut meningkat sekitar 38% dibandingkan hari biasa dan naik 4% dibanding tahun lalu. 21 Desember itu 38.000 dari biasanya sekitar 27 sampai dengan 30.000 per hari. Ini di tanggal 21 kami prediksi sebanyak 38% atau meningkat 4% dibanding tahun lalu. Kepadatan penumpang juga terlihat di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Para calon penumpang berasal dari Pulau Kalimantan yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Salah satunya adalah Marlina yang hendak pulang ke Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Rencana kayaknya 1 bulan, habis tahun baru pulang. Memang cuti di sana, Bu? Cuti atau gimana? Iya, cuti. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Desember mendatang. Raisa Habu melaporkan dari Maros dan Suwardi Jatang melaporkan dari Parepare. Tak hanya jumlah penumpang, harga tiket pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin juga meningkat hingga 3 kali lipat jelang Nataru. Mahalnya harga tiket pesawat diduga karena tingginya permintaan, sementara jumlah armada pesawat terbatas. Sejak pertengahan bulan Desember, harga tiket pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin melonjak dibanding hari biasa. Meski begitu, calon penumpang yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman mau tak mau membelinya. Menurut salah satu calon penumpang tujuan Sorong, Papua, harga tiket lebih mahal dari biasanya 3 kali lipat. Lumayan, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Sekarang berapa sih? Kalau dari sini lumayan, cuma ya 1,8. Itu 1,8. Ya, dari Makassar Sorong. Kalau Itu dari Sorong ke Makassar 5 jutaan. 5 jutaan. Ya, karena 2 kali naik pesawat. Sebelumnya, Bu, memang harga tiket itu sebelum naik berapaan sih, Bu, biasanya, Bu? Biasa normal 1,4, 1,3. Sorong Makassar. Kenaikan harga tiket pesawat diduga karena tingginya permintaan, tetapi tak sebanding dengan jumlah armada pesawat yang terbatas. Kalau mulai peningkatan, kita sudah mulai rasakan peningkatan karena ini mulai bersamaan dengan musim, ternyata fenomenanya berbeda. Jadi selain Nataru ada libur yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk umroh. Nah, tentunya ini menjadi memang yang cukup meningkat dan cukup mulai signifikan kelihatan mulai peningkatan. Rute tertinggi masih didominasi penerbangan menuju ke Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Untuk antisipasi cuaca ekstrem dan lonjakan penumpang, pihak bandara menyiagakan personel tambahan dan membuka posko terpadu. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Puting beliung memorak-porandakan permukiman warga di Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare. Akibatnya 6 rumah warga rusak, terutama pada bagian atapnya. Rumah warga di Tonrangen, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, rusak setelah diterjang puting beliung pada Jumat dini hari. Puting beliung merusak 6 rumah, terutama pada bagian atapnya.
Kedatangan puting beliung sangat cepat di saat warga tengah tertidur lelap sehingga memaksa warga terbangun dan menyelamatkan diri. Angin tiba-tiba datang saja, mengakibatkan rumah kami, atapnya berterbangan. Itu memang kencang Pak, pada saat itu Pak. Selang 15 menit itu, anginnya kencang. Pemerintah daerah memastikan akan memberikan bantuan kepada korban berupa material bangunan serta kebutuhan pokok. Untuk penanganan pemerintah, yang pertama kami melakukan evakuasi bersama BPBD, terus memutus aliran listrik yang bisa berdampak juga, dan yang ketiga kami koordinasi dengan dinas sosial untuk memberikan bantuan terpal mengganti sementara atap yang rusak. Meski puting beliung menimbulkan kerugian materi yang cukup besar, tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kurir paket di Pindrang dianiaya oleh konsumen karena tak mau membayar paket barang COD. Korban dipukul 1 kali di bagian wajah. Seorang kurir di Parepare juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengendara karena kecelakaan. Kurir jasa pengiriman bernama Abdul Rauf menjadi korban penganiayaan oleh konsumen di Pindrang. Seorang pemuda yang diduga sebagai konsumen berusaha menyerang kurir. Untungnya warga yang ada di sekitar lokasi melerai aksi kekerasan itu. Menurut korban, konsumen itu keberatan membayar paket COD senilai Rp222.000 sebelum membuka isi paket. Korban pun menolak permintaan konsumen karena paket COD bersifat non-cek atau tidak boleh dibuka sebelum adanya pembayaran. Korban kemudian menyarankan konsumen mengembalikan paket, namun saran itu justru memicu emosi konsumen dan berakhir dengan pemukulan. Jadi suruh retur tapi marah-marah, masuk dalam ambil barang, terus itu setelah itu baru pemukulan. Apa tadi? Muka. Tapi ini masih ada bekasnya sih. Ini bekas sekarang ya? Iya betul. Korban telah melapor kasus ini ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian Polres Pindrang. Berdasarkan laporan korban, saat ini Satuan Reskrim Polres Pindrang tengah memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Seorang kurir bernama Gerhana Hakim juga dianiaya oleh seorang pengendara di Kelurahan Ujung, Kecamatan Ujung, Parepare. Diduga penganiayaan dipicu kecelakaan 2 kendaraan yang membuat pelaku jatuh. Karena tersulut emosi, pelaku lalu menganiaya sang kurir. Antara korban dan pelaku sama-sama mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi insiden, mereka tabrakan, pelaku terjatuh. Kemudian korban yang ingin memarkir sepeda motornya untuk lihat keadaan pelaku langsung menendang punggung korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dari motornya. Setelah itu pelaku kembali menginjak kepala korban sebanyak 1 kali. Pelaku bernama Fikram Suwaidi ditangkap polisi pada Jumat 19 Desember 2025. Atas perbuatannya pelaku terancam 5 tahun penjara karena ia dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare dan Pindrang.